Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan traders. Nah, sebelum kita bahas MT4 ya, masalah teknikal, karena masih sama melanjutkan yang kemarin juga teknikalnya, kita lihat dulu Forex Factory ya, adakah news hari ini? Mudah-mudahan ada ya, yang dimana hari ini ada news GBP ya, jam 4.45 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan dibuka Forex Factory-nya ini per GBP ya, ada news nih. Efeknya di sini merah high impact, tapi nggak tahu lah ya hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai merah ini high impactnya high besar ya. Dan yang harus dilakukan jika ingin trade pada saat news, analisa per GBP ya. Ini analisa per GBP. Dan yang USD ini yang apa? Yang nggak merah ini medium impact, ada saja ini juga memberikan efek yang besar ya. Karena tidak sedikit yang medium impact juga impactnya besar terhadap market pergerakannya ya. Dan yang merah juga ada yang tak sama sekali memberikan efek meskipun di sini high effect notifikasinya ya. Nah, carilah per GBP, mudah-mudahan ada setup untuk sore. Jadi silahkan cari per GBP ya. Sekarang cari analisa mapping ketemu udah, nanti ya kalau udah masuk zone entry, kalau belum jangan, tunggu dulu saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang dimana di time frame 1 hari ya, time frame 1 hari DXY dia berada di tengah-tengah, dia belum lagi ke atas dan belum lagi ke bawah. Cuman yang di bawah di sini dia sudah 2 kali touch area demand ya. Saya break kecilkan ke time frame H4, yang dimana di H4 di sini ada 2 support yang sudah masuk ke area demand zone, 2 kali touch ya. Lumayan nih 2 kali touch, udah sering nih. Dan kemungkinan besar menurut pandangan saya pribadi ini USD dia akan turun ke bawah break daripada dia punya demand zone. Dan sekarang price membentuk pola, dia engulf daripada CS sebelumnya oleh shadow, lalu dia lebih rendah juga daripada CS sebelumnya meskipun belum close. Cuman kemungkinan besar dia akan membuat candle bearish engulfing, yang dimana nanti ini potensial dia untuk turun dan turun. Mudah-mudahan saja USD-nya turun. Hasil untuk XXX USD dia bisa fly, sesuai keinginan kita masing-masing. Kalau yang mengharapkannya seperti saya, kalau enggak ya mungkin kita berlawanan ya. Jangan saling senggol, oke? Sah-sah saja. Ini cuman kemungkinan besar price membuat candle bearish engulfing. Waktunya tinggal 1 jam lagi ya. Nah, jikalau di XY dia turun, otomatis dong ini pair root kita dia naik gitu kan. Nah, kita lihat dulu di time frame H4-nya XAUUSD. Nah, lihatlah. Ini paling senang saya kalau melihat seperti ini ya. Des. Cantik, cakep. Saya tariklah sampai sini dulu. Di sini ada CS, yang dimana CS ini ya naik turun naik turunnya lumayan banyak ya, dan juga memberikan shadow yang panjang-panjang shadownya ya. Ini kalau dikecilkan ke time frame yang lebih kecil, ini buat pemadatan ya atau compression. Kita kecilkanlah ke time frame H1 di sini. Bisa nampak yang dimana di sini area demand ini udah diambil oleh ini. Area demand ini udah diambil, ini pun udah diambil oleh ini pun udah diambil, ini apalagi ini. Ini supply sudah pada kosong, demand dan supply di sini sudah pada kosong. Yang fresh hanya yang ini saja. Ya, yang fresh hanya yang ini saja untuk area supply-nya. Area supply yang flash hanya yang atas. Nah, betul-betul lah garisinya. Nah, ini masih fresh supply ini. Nah, supply ini masih fresh.
Tapi kita make sure lagi, fresh gak nih? Kita make sure, mesti betul-betul. Oh iya, fix. Dia masih fresh, supply dia masih fresh, sedangkan ini demand udah pada clear. Ini masih fresh ya, demand yang bawah masih fresh. Nah, ini demand bawah masih fresh. Jadi di sini ada supply and demand yang masih fresh untuk XAU USD, yang dimana yang sebelum-sebelumnya ini sudah pada clear dan nyatanya price membuat pemadatan atau compression, maka akan senang price untuk turun jika masuk kawasan-kawasan tertentu saja. Nah, ya. Cuman di sini DXY kemungkinan besar dia akan break daripada dia punya area supply ataupun resisten dipanggilnya ya. Mungkin akan sesuai analisa yang video sebelumnya, video yang kemarin ya. Jika DXY dia terus turun dan ini pun akan terus, dia akan naik. Ya naik sampai mana kita cari supply terdekat, kita cari supply terdekat. Ya kita boleh entry di sini, boleh silahkan, ataupun kita di sini karena ada drop signifikan lalu naik ke atas, ini signifikan support sama baris ya, sama baris dengan yang ini sama baris. Ini break sedikit tapi ada resisten, ini pun ada resisten, ini pun ada resisten. Jadi ada support dan resisten yang sama baris di area 1900 ya. Jadi bisa saja ada kemungkinan karena di sini price membuat yang namanya pemadatan ya. Mantul sini. Nah, dia mesti break terlebih dahulu kawasan 1886. Ketika price break kawasan 1886 ya, potensial price itu akan naik ke atas. Bisa sampai sini, bisa pun sampai area supply yang atas. Nah, dan kita bisa start entry sell dia untuk ke bawah ya. Kita bisa start entry sell untuk ke bawah. Cuman saya pun nggak tahu dia turun ke bawahnya di mana gitu ya, di area supply zone yang mana. Yang jelas kalau menurut saya pandangan pribadi bukan at this kawasan ya, bukan kawasan sini yang memberikan efek yang besar, tapi untuk start entry sell untuk tipis-tipis yang scalping-scalpingnya dikarenakan XAU USD ini pergerakannya cepat, meskipun scalping-scalping juga masih bisa mendapatkan di atas 50 pip ya, 100 pip juga masih bisa nih scalping untuk XAU USD ya di time frame kecil, misalkan time frame M30 ataupun M15 bisa untuk mendapatkan profit seperti itu ya, jikalau memang supply and demand-nya bagus ya, bisa tuh untuk XAU USD ya. Silahkan dicari area supply dan area demand yang cocok. Yang jelas ini saya nyatakan dia buat yang namanya pemadatan ya. Saya kasih label lah. Di sini price membuat pemadatan. Saya taruh CP, singkat saja, compression. Yang dimana area supply dan area demand dah pada kosong ya. Ini demand dah pada kosong, lalu ya yang terpenting daripada CP ini apa yang mesti kita cari? Awal CP terjadi di mana? Nah, cara mencari awal CP, kita cari aja area taruh garis trendline ya. Yang dimana area support yang minimal 2 atau 3 yang sama baris dan sering di touch ya. Makanya saya ambil at this kawasan awal CP ini. Ini awal CP. Awal terjadi CP. Jadi bisa kita tipikan sampai awal CP ya, karena ini sudah terjadi yang namanya pemadatan atau compression. Ini compression dan ini awal CP terjadi. Tinggal kita cari yang namanya supply zone yang power. Kita cari setup ya, entah setup apa, entah setup yang break daripada signifikan support, atau kita cari setup QM level atau apalah ya, pokoknya cari area supply yang power ya, meskipun
Saya pun nggak tahu ya area supply yang power menurut market pribadi itu seperti apa, karena balik lagi bukan kita yang menggerakkan market. Jadi cari pandai-pandai ya area supply yang power ya. Apalagi yang sudah berpengalaman pasti tahu lah ya area supply yang power. Apalagi terjadi CP ini. Enak, cocok lah untuk kita mendapatkan profit yang besar ya, karena ini area demand dah pada kosong, maka price akan mencari supply yang tinggi. Setelah mencari supply yang tinggi, maka price pun akan senang dia untuk terjun ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia tidak turun ke bawah, tetapi dia malah fly ke atas. Itu pun dapat terjadi ya. Jika fly pun saya nggak tahu sampai mana, yang jelas cari ya. Di sini ada high low, higher high, lower low, ada QM di atas juga sini nih. High low, higher high, lower low, price membuat pola QM level. Bisa nih sampai sini naik, bisa sampai sini. Kalau di sini ada drop, base drop, break daripada significant support and resistance, bisa juga dia sampai sini saja, hanya karena di sini ada significant support dan resistance juga, ada SSR juga di kawasan ini. Price masuk kawasan sini, barulah price terjun ke bawah. Semua hal itu dapat terjadi dalam market. Makanya jangan full margin, tetap jaga money management ya. Jikalau menemukan base yang besar seperti ini base besar ya, mau entry boleh, mau enggak juga boleh. Cuman saran saya kalau mau entry sesuai standar SND marking zone-nya ya jaga MM. Ya jaga MM. Tetapi kalau mau sharp entry, cari decision point yang berlaku di kawasan supply and demand. Gunanya untuk apa? Untuk sharpkan lagi entry. Jadi resikonya bisa menjadi kecil. Jikalau area supply atau area demand itu memiliki lebar zone ada 40 sampai 50 pip, jika kita mencari decision point itu dapat kecil menjadi 20 ataupun 25 pip. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menemukan bahkan hampir 10 pip, yang dimana kita bisa taruh stop loss itu 20 pip. Oke, paham ya sampai sini? Ini untuk SLUSD. Jadi sekarang jangan dulu entry lah, saran saya jangan dulu entry, tetapi kita tunggu dulu price dia bergerak. Nah, PR-nya untuk kita masing-masing, kita cari yang namanya supply zone untuk start entry sell. Oke. Oke, mungkin sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Saya akhiri videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.